kita bertemu kembali ya adik-adik. Semua tentunya sehat, semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita diberkati oleh Tuhan, Bu Eri. Kali ini, minggu ini, sekolah minggu dipimpin oleh Ibu Eri dan Ibu Eri ditemani oleh Ibu Ana, adik-adik. Selamat ketemu lagi. Puji Tuhan, kita semua atas pimpinan Tuhan adik-adik. Adik-adik, mari adik-adik Bu Eri ajak untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan sebuah pujian. dipimpin oleh Ibu Ana. Mari adik-adik semua tutup mata, kita mau berdoa.
kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kesempatan ini. Kami kembali datang kepada Tuhan, menaikkan pujian syukur kami, menaikkan rasa terima kasih kami kepada Bapa yang di surga. Kami rindu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami rindu hari ini Tuhan ada bersama kami. Kami juga rindu Tuhan datang di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau yang akan menolong kami ketika kami sakit. Engkau memberikan kami kesembuhan. Ketika kami berdosa, Engkau mengampuni dosa kami. Ketika kami lemah, Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau menyukakan hati Tuhan melalui pujian kami. Terimalah pujian syukur kami, penyembahan kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Puji Tuhan. Tuhan, Bu Eri. Adik-adik masih berdiri capek? Enggak capek. Enggak ya? Kita mau juga memuji berdiri Tuhan. ya. Kita tetap berdiri memuji Tuhan. Masih semangat ya adik-adik? Semangat. Semua bersuka cita? Haleluya. Puji Kita nama bersuka cita. Tuhan. Puji Tuhan. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan ya. Tuhan sudah pimpin kita ya. Saat kita tidur sampai kita bangun pagi, Tuhan sudah memimpin kita, melindungi kita. Nah, apa yang kalian lakukan saat pagi hari bangun tidur, mata terbuka? Apa ya kira-kira yang dilakukan? Apa ya Bu Ana? Berdoa Bu Eri. Bangun tidur Iya. saya berdoa dulu. Adik-adik juga begitu. Bangun tidur pasti kita harus berdoa ya adik-adik, mengucap syukur pada Tuhan. Siapa yang suka berdoa angkat tangan? Puji Tuhan. Haleluya, semua suka Haleluya. berdoa ya. Semua suka memuji Tuhan, semua suka berdoa. Ayo kita akan memuji Tuhan ya. Saya senang berdoa. Kita masih dalam keadaan berdiri ya adik-adik ya. Senang berdoa, doa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Doa mengaku
Kita harus ya selalu berdoa. Terus tadi apa? Selalu memuji Tuhan selalu. Bu Eri. Bu Eri yakin dan percaya sama Bu Ana ya. Adik-adik semua rajin-rajin semua berdoa dan Memuji Tuhan tentunya. Nah adik-adik, kalau kita selalu berdoa memuji Tuhan, berarti kita itu gimana ya? Merasa dekat dengan Tuhan ya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, enak nggak ya Bu Ana? Enak banget Bu Eri. Enak banget Dekat ya. sama Tuhan berarti kita selalu dijaga Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Enak loh adik-adik kalau kita dekat dengan Tuhan itu. Rasanya ya Bu Ana ya. Kita semua akan belajar ya untuk selalu dekat dengan Tuhan. Kita akan angkat satu pujian lagi ya. Hanya dekat Allah saja. Enak loh Bu Eri dekat Allah itu. Puji Tuhan. Iya, rasanya tenang gitu. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Sejauh
Salam. Belum semuanya. Ya adik-adik, salam. Puji Tuhan, Bu Titi bersuka cita karena boleh bersama adik-adik kembali untuk belajar firman Tuhan. Nah, adik-adik sudah siap untuk belajar firman Tuhan? Mari kita akan siapkan Alkitab kita. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan buka telinganya. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Tentunya kita akan belajar dengan sungguh-sungguh adik-adik ya. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita akan berdoa lebih dahulu supaya Tuhan memimpin kita. Kita akan tutup mata, tunduk kepala. Mari adik-adik kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersama anak-anakmu sekolah minggu datang kepadamu mengucap syukur Tuhan Yesus atas berkat yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Juga Tuhan, kami mohon pengampunan atas segala dosa-dosa kami, kenakalan kami. Tuhan Yesus, kami datang mohon pimpinan-Mu. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu tidak akan sia-sia, namun biar tumbuh di dalam kehidupan kami dan menjadikan buah-buah di dalam hidup kami. Kami siap Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, biar Roh Kudus-Mu sendiri yang akan memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi Bu Eri sebelum puji-pujian mengajak adik-adik untuk berdoa. Sekarang Bu Titi juga mengajak adik-adik sebelum firman Tuhan untuk berdoa. Mengapa adik-adik kita kok perlu berdoa ya? Mengapa? Ayo, yang tahu boleh loh menjawab. Ya, mengapa kita perlu berdoa? Oh, ada yang mau jawab? Bu Titi, supaya Tuhan memimpin sekolah minggu kita. Betul adik-adik ya, supaya Tuhan memimpin sekolah minggu kita. Mengapa kita perlu berdoa? Karena kita perlu Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan kehadiran Tuhan. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita membutuhkan campur tangan Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak bisa melakukan sesuatu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu kita perlu berdoa. Karena adik-adik, dengan berdoa, di dalam doa kita ada kuasa. Tuhan mendengar, Tuhan akan menjawab doa kita. Tuhan akan menganugerahkan Roh Kudus kepada kita, sehingga di dalam doa kita ada kekuatan, di dalam doa kita ada keberanian, di dalam doa kita dimampukan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah adik-adik, saat ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai yaitu saling mendoakan. Ingat adik-adik ya, boleh dicatat. Firman Tuhan sore ini diberi judul saling mendoakan. Nah, Bu Titik percaya, Bu Titik tahu kalau adik-adik sekolah minggu Gereja Baptis Indonesia Sejahtera, dari yang kecil sampai yang sudah besar,
semuanya bisa berdoa. Kalau yang masih kecil tentunya masih dituntun orang tuanya, tetapi yang sudah besar sudah bisa berdoa sendiri. Nah, adik-adik, namun biasanya kita ini berdoa hanya untuk diri kita sendiri. Nah, seperti misal ya, kalau Bu Titi berdoa sendiri ya, Tuhan Yesus berkati saya, Tuhan Yesus beri kesehatan saya, Tuhan Yesus beri kepandaian saya, Tuhan Yesus beri keselamatan saya. Nah, itu berdoa untuk diri sendiri. Apa tidak boleh, Bu? Oh, boleh. Tetapi sore ini Tuhan mengajarkan kepada kita untuk saling mendoakan. Dengan saling mendoakan, kita tidak hanya ingat diri kita sendiri. Dengan saling mendoakan, kita juga ingat orang lain. Seperti misalnya adik-adik berdoa saat makan ya. Tuhan Yesus mengucap syukur, Tuhan memberkati makanan kami. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Ibu kami, berikan kesehatan, berkati pekerjaannya. Atau mungkin mau tidur, Tuhan Yesus, saya mau tidur, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Saya ingat teman saya yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Adik-adik bisa sebutkan namanya siapa yang sakit. Nah, itu artinya kita mendoakan orang lain. Jadi kita bisa mendoakan teman kita. Kita bisa mendoakan orang tua kita, mama papa, ayah ibu, kakak kita, nenek kita ya. Nah, adik-adik, dengan memperhatikan dan saling mendoakan, itu cara yang Tuhan suka dari hidup kita. Tuhan senang melihat anak-anaknya saling memperhatikan, saling mendoakan ya. Nah, firman Tuhan pada sore ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 23 sampai 37. Nah, Kisah Para Rasul pasal yang 4 ayat 23 sampai 37. Adik-adik bisa buka, tapi nanti dibaca di rumah ya, karena cukup panjang. Nah, adik-adik, di sini Bu Titi akan menyampaikan dari pasal 3 ya, dari pasal 3. Di sini Bu Titi menyampaikan dari pasal 3, yaitu mengenai dua murid Tuhan Yesus yang bernama Rasul Petrus dan Rasul Yohanes yang telah menyembuhkan seorang sakit lumpuh sejak kecilnya. Orang yang sakit lumpuh ini adik-adik, mereka tidak bisa berjalan dan setiap hari didudukkan di depan pintu gerbang Bait Allah di Yerusalem yang biasa disebut Gerbang Indah. Setiap hari orang yang lumpuh ini duduk di situ supaya kalau nanti ada orang yang lewat, mereka mendapatkan sesuatu ya, belas kasihan dari orang-orang yang lewat masuk ke Bait Allah. Nah, pada saat Rasul Petrus dan Rasul Yohanes masuk ke Bait Allah, orang yang lumpuh tadi adik-adik, dia menatap, memandang
Rasul Petrus dan Yohanes ini seolah-olah ingin mendapatkan sesuatu dari mereka. Nah, kemudian Rasul Petrus dan Yohanes pun mendekati bapak tersebut. Dia berkata kepada bapak ini, "Bapak, emas, perak, dan semuanya aku tidak punya. Tetapi yang aku punya akan kuberikan kepadamu." Ini bisa adik-adik baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-6. Ya, coba kita akan baca bersama-sama ya. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Aku punya Allah yang berkuasa, Allah yang hebat. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang Nazaret, berjalanlah." Kemudian Petrus pun adik-adik membantu mengangkat tangan orang yang lumpuh tadi untuk berdiri. Orang yang lumpuh tadi merasakan bahwa kakinya bisa bergerak-gerak dan kuat. Dia sangat senang sekali. Dan mereka berjalan kian kemari, bahkan dia melompat-lompat kegirangan. Dia bersuka cita dengan memuji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Nah, adik-adik, orang yang lumpuh tadi bisa berjalan dan mereka berjalan kian kemari. Bahkan orang yang lumpuh ini mengikuti Petrus dan Yohanes kemanapun Petrus dan Yohanes pergi, adik-adik. Nah, orang-orang yang melihat, dia heran ya. Loh, bukankah ini orang yang biasanya duduk di depan gerbang bait Allah, yang minta-minta sedekah? Loh, kok sekarang ada di sini? Dia bisa berjalan? Heran adik-adik. Di situ Petrus dan Yohanes dengan semangatnya mengabarkan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan, mengajarkan kepada orang-orang akan kuasa Tuhan, akan kebangkitan Tuhan Yesus. Sehingga banyaklah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus karena pemberitaan dari Rasul Petrus dan Yohanes ini, adik-adik. Nah, sangat semangat. Rasul Petrus semangat memberitakan firman Tuhan. Namun sayang adik-adik, di saat Petrus dan Yohanes semangat-semangatnya memberitakan kebenaran firman Tuhan, ada sekelompok orang yang tidak senang, yang tidak suka kepada Petrus dan Yohanes yang memberitakan firman Tuhan, yang selalu mengatakan Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa, Allah yang memberikan keselamatan. Mereka tidak senang, mereka geram, mereka marah. Gara-gara Petrus dan Yohanes ini, banyak pengikutku yang telah beralih untuk mengikuti Tuhannya Petrus dan Yohanes. Mereka marah. Bahkan orang-orang ini, para imam, orang-orang Saduki, dia ingin menangkap dan ingin memenjarakan Petrus dan Yohanes, adik-adik. Kemudian benar, saat Petrus dan Yohanes mengajar orang-orang banyak dalam nama Tuhan Yesus, datanglah imam-imam ini dan orang-orang Saduki. Dia menangkap Petrus dan Yohanes dan dia mengadili. Kemudian ya, Petrus dan Yohanes diadili. Di situ ada Imam Hanas, Kayafas, Alexandria. Mereka mulai memeriksa, mulai
menanyai banyak hal kepada Petrus dan Yohanes. Kira-kira Petrus dan Yohanes takut enggak ya? Oh tidak adik-adik. Bahkan Petrus dan Yohanes semangat. Ini merupakan suatu kesempatan untuk menyaksikan akan kuasa Tuhan Yesus. Nah, mulailah mereka ditanya adik-adik, "Hai Petrus, Yohanes, dengan kuasa apakah, dengan nama siapakah kamu menyembuhkan orang ini?" Karena orang tadi kan ikut Petrus dan Yohanes ya. Petrus dan Yohanes tidak gentar adik-adik. Mereka tidak takut dengan ancaman. Hei para imam, kamu tahu orang ini bisa berjalan itu karena kuasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang telah kamu salibkan, namun dia telah bangkit dan hidup seterusnya. Bahkan berkuasa atas kehidupan kamu dan saya. Nah, mereka berani adik-adik. Para imam ini gemetar. Mereka heran karena kedua murid Tuhan Yesus ini berani ya. Berani, padahal dua murid Tuhan Yesus, Petrus dan Yohanes ini bukanlah orang terpelajar, bukan orang pinter, tetapi dia orang biasa-biasa saja. Namun mereka heran dengan keberaniannya. Nah, adik-adik, karena imam-imam tadi telah memeriksa, bertanya, dan tidak menemui kesalahan mereka, tidak menemui kesalahan yang bisa memenjarakan mereka. Apa yang harus mereka perbuat akhirnya adik-adik? Ya mereka harus melepaskan karena tidak ada kesalahan pada diri Petrus dan Yohanes. Akhirnya adik-adik, Petrus dan Yohanes dilepaskan. Tapi tidak hanya dilepaskan begitu saja, mereka diancam. Petrus dan Yohanes dilepaskan tapi diancam. Hai Petrus, Yohanes, kamu harus tutup mulut. Kamu tidak boleh membicarakan, tidak boleh mengajar di dalam nama Tuhan Yesus. Petrus dan Yohanes apa diam saja adik-adik? Tidak. Petrus dan Yohanes berani, walaupun mereka dalam ancaman, tekanan, tidak takut. Baik, apa menurut keputusanmu? Tetapi saya tidak bisa diam. Saya tidak bisa diam. Saya harus memberitakan firman Tuhan. Karena saya harus taat kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Luar biasa ya, keberanian Petrus dan Yohanes. Dan akhirnya mereka pun dilepaskan, diperbolehkan pulang. Dan Petrus pulang menemui saudara-saudaranya seiman, menemui teman-temannya, dan Petrus dan Yohanes menceritakan semuanya apa yang telah dialaminya. Mereka mengatakan, saya ini diancam. Kalau saya masih memberitakan firman Tuhan, maka saya akan ditangkap lagi dan dimasukkan penjara. Nah, saudara-saudaranya, teman-temannya bingung, takut. Jangan-jangan nanti Petrus dan Yohanes ditangkap lagi, dimasukkan penjara. Akhirnya apa? Mereka semuanya bersekutu, bersatu untuk berdoa. Mereka mohon pimpinan Tuhan supaya diberi keberanian untuk memberitakan Injil. Apa yang terjadi adik-adik? Doa mereka dijawab Tuhan. Tuhan mendengar dan menjawab doanya anak-anaknya, ya, anak-anak Tuhan yang berdoa. Tuhan mendengar
akhirnya mengaruniakan Roh Kudus kepada mereka sehingga mereka berani untuk memberitakan Injil. Walaupun mereka dalam tekanan, dalam himpitan, dalam ancaman, mereka tidak takut adik-adik. Mereka tetap semangat untuk memberitakan Injil. Kira-kira berani ya enggak ya adik-adik kita memberitakan Injil? Ayo berani enggak? Ayo ya, kita akan belajar seperti Petrus dan Yohanes berani memberitakan Injil. Bahkan adik-adik tidak hanya mereka memberitakan Injil saja, dengan pimpinan Roh Kudus mereka diberikan kemampuan untuk saling memperhatikan, saling peduli kepada kehidupan mereka, sehingga mereka tidak merasa kekurangan. Mereka selalu dicukupkan karena mereka saling memperhatikan. Tidak pelit adik-adik. Siapa di sini yang pelit? Tidak ada ya. Anak-anak Tuhan tidak ada yang pelit. Mari kita akan belajar memperhatikan ya. Nah, jadi dengan pimpinan Roh Kudus mereka diberikan kekuatan, kemampuan untuk bersatu. Bahkan ada seorang yang bernama Yusuf yang disebut Barnabas menjual ladangnya, tanahnya, uang dari hasil penjualannya diberikan rasul untuk dibagikan kepada mereka yang memerlukan sesuai dengan keperluannya masing-masing. Jadi mereka yang mempunyai beras banyak dibagikan, mereka yang kekurangan, mereka yang mempunyai makanan banyak dibagikan kepada mereka yang kekurangan. Jadi dengan pimpinan Roh Kudus adik-adik sungguh luar biasa, mereka dipersatukan, boleh bekerja bersama-sama, dimampukan untuk saling mendoakan dan saling memperhatikan. Nah, dari situ adik-adik kita bisa ambil pelajaran. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus saling mengasihi, saling memperhatikan. Yang pertama. Yang kedua, kita harus saling mendoakan. Kira-kira bisa enggak ya? Bisa adik-adik ya, bisa. Kalau kita mau percaya kepada Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus, dimampukan seperti ini tadi, karena karunia dari Roh Kudus dimampukan mereka untuk saling mendoakan, saling memperhati. Itulah adik-adik firman Tuhan yang bisa Bu Titik sampaikan, boleh adik-adik pelajari supaya kita satu apa adik-adik mengasihi, saling memperhatikan, kedua saling mendoakan. Nah, sebelum Bu Titik tutup, ini ada pertanyaan yang adik-adik jawab. Ada 3 pertanyaan, tetapi tidak harus semuanya dijawab. Bisa jawab 1 boleh, jawab 2 boleh, jawab 3 boleh. Semuanya nilainya sama ya. Nah, adik-adik perhatikan pertanyaan yang ke-1. Firman Tuhan pada sore ini apa judulnya? Ya, 1. Firman Tuhan sore ini apa judulnya? Kedua, ini jawab dengan jujur ya. Kalau tidak, ya, kalau belum ya bilang belum, kalau sudah ya bilang sudah. Siapa yang sudah pernah mendoakan orang lain? Ya. Siapa yang sudah pernah mendoakan orang lain? Sudah atau belum? 3. Siapa
dua rasul murid Tuhan Yesus yang telah menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Siapa dua murid Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan orang yang sakit lumpuh? Itu 3 pertanyaan, namun tidak semuanya harus dijawab. Bisa 1, bisa 2, atau bisa semuanya, nilainya sama. Nah, itu adik-adik firman Tuhan yang boleh Bu Titik sampaikan, kiranya boleh menjadi berkat kita semuanya. Mari kita akhiri dengan tunduk kepala. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan mengajarkan kepada kami supaya kami saling mengasihi dan saling memperhatikan, supaya kami saling mendoakan, supaya kami dimampukan Tuhan untuk melakukan sesuatu yang boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mengakhiri sekolah minggu ini. Biarlah Tuhan akan memberkati kami. Firman-Mu akan tumbuh dan berbuah-buah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan memberkati adik-adik. Sampai jumpa.